Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat pagi untuk semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, di mana pertemuan hari ini adalah pertemuan yang ke-11 untuk mata kuliah komunikasi antar pribadi. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang model proses dalam komunikasi antar budaya, yang dimana kita sudah mendefinisikan tentang apa itu proses komunikasi antar budaya. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai model proses, hambatan dan cara penanggulangan dalam proses komunikasi antar budaya. Di mana di sini yang pertama sekali model komunikasi antar budaya menurut William B. Goodiskin dan juga Young. Di mana menurut tokoh ini model komunikasi antar budaya yaitu komunikasi antara orang-orang yang berasal dari budaya berbeda atau komunikasi dengan orang asing ya. Dimana model ini mengasumsikan bahwa dua orang yang sejajar dalam berkomunikasi sebagai pengirim pesan sekaligus penerima keduanya sebagai penyandi atau yang disebut dengan encoding dan juga penyandi balik atau disebut dengan decoding. Nah, jadi menurut William dan Young juga di sini maksudnya bahwa komunikasi itu merupakan dua orang yang memiliki kesetaraan ya, artinya sejajar gini, fungsi mereka itu sejajar sebagai pengirim pesan dan juga sekaligus menjadi penerima pesan. Itu model proses menurut William. Menurut model komunikasi Goodiskin dan Kim juga bahwa kedudukan sender yaitu pengirim pesan dengan receiver atau penerima pesan adalah sama, tidak ada perbedaan gitu. Dengan kata lain bahwa pribadi A sama dengan pribadi B dapat berperan sebagai pengirim ataupun juga sebagai penerima pesan. Masing-masing pribadi dapat melakukan penyandian pesan sekaligus penyandian balik pesan yang dilakukan begitu. Artinya mereka antara komunikator dan juga komunikan bisa memiliki fungsi yang sama begitu. Komunikator bisa menjadi komunikan, demikian juga komunikan bisa menjadi komunikator. Nah, pesan dari pribadi A dapat juga menjadi umpan balik bagi pribadi B dan demikian juga sebaliknya. Pesan dari umpan balik dari B bisa menjadi umpan balik dari pribadi si A begitu. Jadi sama ya fungsi ataupun posisi mereka menurut model dari Goodikans ya dan Kim sama, tidak ada perbedaan. Tentunya dalam setiap model itu ada kelebihan dan juga kekurangan masing-masingnya. Nah, di dalam model Goodikans ini dan Kim bahwa kelebihannya menambah pengetahuan antar budaya. Kenapa menambah pengetahuan antar budaya? Karena ketika kita melakukan komunikasi antar budaya, kita mampu memahami ataupun melihat bagaimana sih kebiasaan-kebiasaan ataupun dari segi berbicara, logat, intonasi suara itu sudah bisa kita memahami bahwa seseorang itu dari budaya ataupun dari suku mana gitu. Yang kedua yaitu memperbesar toleransi antar budaya. Dengan kita sering melakukan proses komunikasi antar budaya, dengan kita memahami dan mempelajari tentang budaya mereka, kita akan lebih memiliki sifat yang memahami ataupun memperkaya toleransi antar budaya. Yang ketiga yaitu memperluas pergaulan. Yang tadinya kita hanya berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki budaya yang sama, dengan kita melakukan komunikasi antar budaya dengan orang yang berbeda budaya dengan kita, maka kita akan menambah ataupun memperluas pergaulan yang ruang lingkupnya bukan hanya dalam satu daerah atau satu wilayah ataupun bukan hanya dalam satu budaya gitu. Namun di balik kelebihan dari model ini ada juga kekurangannya, yang dimana sering muncul kesalahpahaman. Nah, ketika kita melakukan proses komunikasi antar budaya, ketika kita tidak mampu memaknai pesan yang disampaikan oleh komunikator gitu, artinya ada perbedaan persepsi ataupun pemaknaan pesan, maka yang sering muncul adalah kesalahpahaman gitu ya. Yang kedua dapat memicu terjadinya konflik. Ya, konflik di sini yaitu konflik-konflik yang berkaitan dengan budaya gitu. Yang ketiga yaitu kekurangannya tidak ada media. Media yang digunakan ini tidak ada karena posisi komunikator ataupun posisi komunikan itu sama gitu ya. Artinya media yang mereka gunakan itu tidak ada dan biasanya model ini menggunakan komunikasi secara verbal dan juga non verbal ya. Manfaat model komunikasi Goodikans dan Kim yang pertama yaitu mengenal budaya lain secara lebih dalam. Tadi sudah saya jelaskan, artinya kelebihan dari model ini adalah memperluas pergaulan ya. Yang kedua mempelajari dan mengetahui latar belakang suatu budaya, agama, suku, lingkungan dan pendidikan dan lain-lain. Benar sekali, ketika kita melakukan komunikasi antar budaya dengan orang lain gitu maksudnya,
Maka kita secara tidak langsung akan mempelajari bagaimana sih sebenarnya latar belakang dari setiap individu yang ketika kita ajak komunikasi, misalnya komunikasi yang kita lakukan dengan orang Batak, bagaimana sih sebenarnya intonasi, bahasa, ataupun cara berpakaian, bisa jadi juga pendidikannya, sukunya, begitu. Dengan kita melakukan komunikasi, maka kita akan mempelajari juga budaya dan latar belakang mereka. Yang manfaat ketiga yaitu menjawab pengaruh budaya sangat besar dalam komunikasi antar manusia. Dan yang keempat, akan tetapi ya, model komunikasi Gadikensny dan Kim ini sering menimbulkan konflik, itu menimbulkan kesalahpahaman, dan dimana konflik akibat perbedaan latar belakang budaya ini tadi, serta tidak dijelaskannya media yang digunakan dalam proses komunikasi antar budaya. Inilah kekurangan ataupun yang sering menimbulkan kesalahpahaman antara komunikan dan komunikator dalam model Gadikens dan Kim ini, ya, bahwa di model ini tidak dijelaskan media yang digunakan. Yang kedua yaitu model dan proses komunikasi antar budaya menurut Ting Tomei, di mana adapun konsep dari model Ting dan Tomei ini yaitu ada dua orang yang memiliki latar budaya yang berbeda. Benar ya, namanya komunikasi antar budaya selalu memang yang perlu digarisbawahi adalah perbedaan budaya antara komunikator dan komunikan. Antara komunikan A dan juga komunikan B merupakan dua orang yang berbeda latar belakang kebudayaan, ya. Dalam komponen negosiasi makna dapat dibagi menjadi makna isi, makna relasional, dan makna identitas. Di mana makna isi ini merujuk pada informasi yang disampaikan pada penerima pesan melalui informasi yang disampaikan pesan melalui media oral ataupun melalui media komunikasi medium. Di mana makna isi ini berhubungan dengan substansi dan juga diskusi atau isu yang disampaikan dengan nada tambahan. Itu adalah komponen negosiasi makna yang terdiri dari makna isi. Yang makna relasional ini merupakan informasi yang berfokus pada ranah relasi di antara partisipan komunikasi, di mana makna relasional dapat dilihat dari intonasi nonverbal, ya, bahasa nonverbalnya, gerakan tubuh ataupun gestur yang menyertai isi verbal, ya. Jadi makna relasional ini dapat dilihat ataupun berfokus pada intonasi-intonasi nonverbal ataupun perilaku-perilaku nonverbal yang menyertai maknanya sendiri, gitu. Sedangkan yang ketiga, makna identitas ini melibatkan hal-hal yang berkaitan dengan penunjukan adanya rasa hormat ataupun tidak hormat, serta penerimaan ataupun penolakan identitas, ya. Cara pesan itu disampaikan dengan nada tertentu dan penyusunan kata-kata tertentu, mencerminkan sisi rasa hormat yang berbeda dan konteks situasi dan budaya yang berbeda. Jadi di sini identitas ini kita lebih penerimaan ataupun penolakan sebuah identitas ataupun suku, gitu, ya. Nah, ternyata dalam proses komunikasi antar budaya model Ting Tomei ini ada komponen-komponen yang harus dilengkapi oleh komunikan ataupun komunikator ketika melakukan proses komunikasi. Dalam proses komunikasi antar budaya terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu pertukaran simbolik, yang kedua itu proses artinya proses yang kita lakukan, gitu. Yang ketiga yaitu perbedaan komunikasi kultural, yang keempat pertukaran pemaknaan, serta situasi interaktif. Nah, pertukaran simbolik dalam komunikasi antar budaya ini adalah penggunaan simbol verbal ataupun komunikasi nonverbal di antara partisipan komunikasi, yaitu peserta yang melakukan komunikasi untuk berbagai makna, ya, untuk berbagi makna. Jadi pertukaran simbolik ini adalah penggunaan simbol-simbol verbal ataupun nonverbal, ya. Komponen proses merujuk pada dua pemikiran berikut, yaitu natur transaksional dan juga natur irreversible. Ya, itu yang termasuk dalam komponen proses ini ya, yang dalam model KAB Ting Tomei. Yang pertama kita akan membahas tentang natur transaksional ini apa, gitu. Nah, sifat transaksional ini adalah adanya proses encoding atau pengirim pesan memilih kosakata yang benar ataupun gestur nonverbal untuk mengekspresikan maksud tertentu. Jadi mereka di sini ada proses pemilihan, gitu ya. Dan decoding, yaitu penerima pesannya itu dapat menerjemahkan kata-kata ataupun isyarat yang disampaikan oleh ataupun isyarat-isyarat nonverbal
yang menjadi makna yang dapat mudah dipahami oleh penerima pesan, yang bersifat terus-menerus dan pertukaran pesan gitu. Jadi sifat transaksional ini yaitu ketika memang komunikan yaitu encoding atau komunikator dapat memilih ataupun pemilihan kosakata yang benar dan juga gestur nonverbalnya. Dan begitu juga dengan decoding atau penerima pesan, di mana mereka dapat memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh encoding, baik itu bersifat nonverbal ataupun pesan verbal gitu. Dan itu berlangsung terus-menerus dalam pertukaran pesan. Itu adalah transaksional. Dan pengirim dan penerima pesan dapat mencapai pertukaran pesan yang efektif apabila proses decoding di sini adalah penerimaan pesan, dari penerima pesan sesuai dengan encoding dari pengirim pesan. Ya. Artinya ada kesamaan makna antara decoding dan juga encoding. Jika tidak demikian, jika tidak adanya persamaan makna antara encoding dan juga decoding, maka komunikasi antar budaya akan dipenuhi dengan kesalahpahaman serta banyaknya dugaannya. Hal ini disebabkan karena mungkin bahasa, perbedaan style dalam berkomunikasi serta perbedaan orientasi nilai di antara partisipan komunikasi. Nah, jadi dalam komunikasi antar budaya, natur transaksional ini memang harus dituntut adanya kesamaan ataupun kesamaan makna antara decoding dan juga encoding. Ketika itu tidak terjadi, tidak adanya kesamaan makna, maka proses komunikasi antar budaya akan banyak menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua yaitu natur irreversible. Jadi sifat irreversible dalam proses komunikasi antar budaya ini sering terjadi karena decoder ya memungkinkan untuk memaknai pesan dengan berbeda walaupun pesan diulang dengan sama. Jadi maksudnya di sini adalah penerima pesan sulit untuk memaknai pesan yang disampaikan, sulit untuk memaknai pesan yang disampaikan meskipun penerima ataupun pengirim pesan itu melakukannya secara berulang-ulang. Ya, misalnya seperti saya menyampaikan materi tentang komunikasi antar budaya. Setiap minggunya saya menyampaikan komunikasi antar budaya, temanya komunikasi antar budaya. Namun tetap saja teman-teman ataupun adina semuanya memaknai apa yang saya sampaikan itu berbeda gitu. Misalnya kalian memahami yang saya sampaikan itu komunikasi tentang kajian komunikasi antar pribadi. Nah, ini maka akan menimbulkan adanya kesalahpahaman ya. Oleh karena memang dalam natur irreversible ini di garis bawah ini sini bahwa pesan meskipun pesan yang diulang dengan sama namun dimaknai oleh komunikan itu berbeda. Dalam proses KAB, komunikasi antar budaya, menurut model Think Tomei, bahwa ketika encoder mengirimkan atau mengucapkan pesan pada decoder di sini adalah penerima pesan, sulit membatalkan ataupun menarik kembali pesan yang telah disampaikan. Artinya ketika pesan sudah disampaikan itu bakalan sulit untuk ditarik gitu. Ya, menarik kembali pesan yang telah disampaikan. Hal ini disebabkan pada saat encoder memberikan pesan kemudian menggantikannya mendadak, bagaimana pesan yang terpotong tersebut telah masuk dalam proses decoding ataupun decoder. Dan dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar budaya memiliki elemen yang kompleks. Artinya bahwa perbedaan latar belakang di antara kedua partisipan komunikasi dapat menyebabkan perbedaan dalam mempersepsi pesan ataupun lingkungan komunikasi ketika kita melakukan komunikasi. Jadi sering terjadi ketika memang antara komunikator dan komunikan itu tidak memaknai sama pesannya. Ya. Hambatan dalam proses komunikasi antar budaya itu sangat banyak ya. Apabila memang kita budayanya sangat berbeda, tidak dalam satu rumpun, bahkan kita mungkin beda wilayah ataupun beda provinsi gitu, itu sudah sangat bisa kita menganalisanya begitu, perbedaannya sudah sangat jelas. Ternyata dalam proses komunikasi antar budaya itu reaksi negatif dan juga evaluatif individu terhadap sebuah budaya dapat menciptakan hambatan komunikasi. Ya, dimana evaluasi bersifat negatif menyebabkan ketidaksukaan dan penghindaran. Hal ini dikarenakan budaya asing dipandang menyimpang ataupun berbeda dan norma yang kita anut. Ini sering sekali terjadi di masyarakat. Ketika ada orang baru misalnya nih, dan memiliki suatu budaya yang mungkin berbeda dengan masyarakat yang setempat, maka hal ini akan menimbulkan reaksi negatif beserta evaluatif terhadap suatu budaya yang baru masuk ke suatu wilayah ataupun suatu daerah gitu. Misalnya contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari kita itu ketika kita mengevaluasi mengenai sifat seorang teman, padahal sebenarnya tujuan kita itu baik gitu kan, agar dia bisa
menghindari ataupun meminimalisir sifat-sifat buruknya gitu. Namun karena teman kita memang memiliki reaksi ataupun pemikiran negatif tentang apa yang kita sampaikan, maka tindakan kita yang tujuannya adalah baik dianggap negatif untuk dia gitu. Inilah salah contoh reaksi negatif ataupun evaluatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Hambatan komunikasi antara dua budaya dan bersifat satu arah yang mencerminkan ketidakmampuan untuk memahami norma dari budaya yang berbeda ataupun budaya asing. Hambatan ini tidak selalu bersifat timbalan balik ya, namun sebuah perbedaan budaya bersifat tunggal. Dapat pula menjadi hambatan apabila melanggar salah satu nilai inti dari komunikator. Alasan-alasan yang menjadi hambatan komunikasi antar budaya. Yang pertama itu keragaman dari tujuan berkomunikasi. Masalah komunikasi ini sering terjadi karena alasan dan motivasi untuk berkomunikasi yang berbeda-beda. Dalam situasi antar budaya, perbedaan ini dapat menimbulkan masalah. Itu alasan yang pertama. Alasan kedua adalah etnosentrisme. Minggu lalu saya sudah juga membahas tentang etnosentrisme, di mana banyak orang yang menganggap bahwa cara melakukan persepsi terhadap hal-hal yang di sekelilingnya adalah salah satu caranya yang paling tepat dan benar. Padahal harus disadari bahwa setiap orang memiliki sejarah masa lalu, sehingga hal-hal yang dianggapnya baik belum tentu sesuai dengan persepsi orang lain. Hal yang kita anggap baik belum tentu menurut orang lain baik, gitu. Etnosentrisme cenderung menganggap rendah orang-orang yang dianggapnya asing dan memandang budaya asing dengan budaya sendiri, karena etnosentrisme dipelajari pada tingkat ketidaksadaran dan diwujudkan pada tingkat kesadaran sehingga sulit untuk melacak asal-usulnya. Jadi etnosentrisme ini adalah menganggap budaya kita lebih baik daripada budaya orang lain. Yang ketiga, alasan ketiga yang menjadi hambatan komunikasi antar budaya adalah tidak ada kepercayaan karena sifatnya yang khusus ya. Komunikasi antar budaya merupakan peristiwa pertukaran informasi yang peka terhadap kemungkinan terdapatnya ketidakpercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Dan yang keempat yaitu penarikan diri komunikasi tidak mungkin terjadi apabila salah satu pihak secara psikologis menarik diri dari pertemuan yang seharusnya terjadi. Ada dugaan bahwa terdapat macam-macam perkembangan saat ini, antara lain meningkatnya urbanisasi, perasaan orang untuk menarik diri dan juga apatis. Yang kelima yang menjadi hambatan komunikasi antar budaya, tidak adanya empati. Nah, dalam hambatan yang kelima ini beberapa hal yang menghambat empati. Yang pertama yaitu kenapa kita jadi fokus terhadap diri sendiri secara terus-menerus, sulit memusatkan perhatian pada orang lain. Artinya kita hanya mementingkan diri kita sendiri, sehingga kita tidak memiliki rasa empati terhadap orang lain. Yang kedua itu pandangan stereotip, yaitu mengenai ras dan kebudayaan. Yang ketiga kurangnya pengetahuan terhadap kelompok, kelas ataupun orang tertentu, sehingga kita memang menutup diri untuk bergaul dengan mereka. Yang keempat menjauhkan orang yang akan memberi informasi. Yang kelima tindakan atau ucapan yang mengakibatkan orang tidak mau mengungkapkan diri. Yang kelima superior, menunjukkan kepastian. Jika seseorang bersikap paling tahu, bersikap seolah-olah serba tahu, kemungkinan orang akan bersifat defensif terhadapnya. Yang terakhir yaitu kekuasaan digunakan untuk mengontrol ataupun menentukan tindakan orang lain. Jadi kekuasaan itu digunakannya untuk mengontrol ataupun menentukan suatu tindakan orang lain. Itu tidak bisa terjadi. Kita tidak bisa memaksakan orang lain harus bertindak seperti apa yang kita inginkan. Yang keenam yaitu hambatan derajat kesamaan atau ketidaksamaan, yaitu homofili dan juga heterofili. Hambatan komunikasi antar budaya dapat ditimbulkan oleh masalah prinsip komunikasi yang ditetapkan pada konteks kebudayaan, yaitu tidak memahami, menyadari dan menempatkan derajat kesamaan ataupun perbedaan kepercayaan, nilai-nilai, sikap, pendidikan, status sosial antara komunikator dan komunikan. Itu akan menghambat proses komunikasi antar budaya juga. Yang ketujuh yaitu hambatan pembentukan dan pemrograman budaya, di mana hambatan ini terjadi dalam proses akulturasi yang berlangsung antara imigran dan juga masyarakat pribumi. Masalah umum yang sering timbul adalah hambatan stereotip dan juga prasangka buruk yang berkembang sejak semula pada saat komunikasi antar pribadi ataupun komunikasi massa. Jadi sebelum ataupun ketika kita memulai komunikasi sejak awal, kita sudah memiliki persepsi-persepsi negatif terhadap seseorang tersebut, sehingga proses komunikasi antar budaya tidak akan berlangsung dengan baik. Nah, ada juga hambatan-hambatan potensial yang berpotensi dalam komunikasi antar budaya,
yang dimana ada 3 bagian ya. Yang pertama itu adalah hambatan persepsi, yang kedua hambatan verbal, dan juga yang ketiga itu hambatan nonverbal gitu. Jadi untuk minggu ini kita akan membahas tentang hambatan persepsinya ini. Nah, di mana hambatan persepsi ini merupakan proses internal dalam memilih, mengevaluasi, dan juga mengorganisirkan stimuli dari luar. Stimuli ini adalah suatu rangsangan ya, suatu pesan yang datang dari luar. Hambatan persepsi terbagi menjadi 2, yakni hambatan persepsi yang terbentuk secara budaya dan hambatan persepsi individu yang terletak dalam kerangka suatu budaya. Nah, secara garis besarnya bahwa hambatan persepsi ini yang dibentuk secara budaya adalah prasangka, kolektivisme dan individualisme, wajah, sejarah, dan pengalaman simbol kekuasaan, kekuatan, peran sosial, peraturan, pola pikir, nilai, dan juga pandangan dunia. Ini yang termasuk dalam hambatan persepsi. Yang kedua itu hambatan verbal. Ya, verbal itu adalah lisan, bahasa. Di mana bahasa ini merupakan cerminan dari suatu budaya yang terdiri dari 2 bagian, yakni isi budaya dan juga natur budaya. Hambatan verbal terbagi 2, yaitu kompetensi secara literal dan juga oral gitu. Nah, di mana kompetensi meliputi aksen, irama, konotasi, idiom, penggunaan kesponana, keheningan, serta style dalam berkomunikasi. Nah, sedangkan hambatan nonverbal yang berpotensi menghambat komunikasi antar budaya yaitu kronemik, yaitu pengertian tentang waktu, kinesik, komunikasi gerakan tubuh, proksemik, pengertian tentang ruang, kesiapan fisik serta vokal. Nah, untuk hambatan-hambatan nonverbal yang terdiri dari 3 bagian tadi, kinesik, proksemik, dan juga kronemik, ini akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan minggu ini saya cukupkan. Kita tadi sudah membahas 2 model. Yang pertama adalah model dari Gadikens dan Kim, dan yang kedua yaitu Ting Tomai. Serta kita sudah membahas mengenai komponen-komponen dalam proses komunikasinya dan juga hambatan-hambatan dalam komunikasi antar budaya. Jadi saya minta untuk teman-teman memang lebih aktif lagi, walaupun materi yang saya sampaikan hanya sedikit, jadi teman-teman harus aktif untuk mencari materi tambahan yang lainnya ya, karena perkuliahan kan masih online gitu, jadi menurut saya kurang efektif sekali. Oleh karenanya memang teman-teman dituntut untuk lebih aktif untuk mencari materi yang lebih banyak lagi gitu, cari tahu referensinya mulai dari jurnal gitu ataupun buku-buku. Kalau kalian malas untuk membeli buku gitu kan, ya kalian bisa baca melalui jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi, baik jurnal nasional ataupun jurnal internasional gitu. Kalau misalnya ada yang ingin dipertanyakan, nanti kita diskusinya dalam grup. Untuk absensinya tetap ya di classroom. Dan saya harap teman-teman jujur dengan diri sendiri, kalian menonton dari awal dan juga sampai akhir perkuliahan ini, video ini maksudnya. Karena sebenarnya ini adalah tujuannya untuk membantu teman-teman yang memang kurang maksimal di sini. Kadang-kadang teman masuk untuk Zoom tiba-tiba keluar, mungkin kendalanya karena sinyal ataupun teman-teman lagi bekerja gitu, sehingga saya inisiatif untuk membuat video pembelajaran melalui konten YouTube seperti ini, agar ketika memang kalian sekarang sibuk, malam ini sibuk, besok pagi kalian bisa menonton materi ini gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.